Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan pembukaan catur hitam yang paling agresif buat menghadapi D4. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, di mana di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pembukaan D4, dan permainan ini pernah dimainkan oleh Sperling memegang bedak putih melawan Strummer memegang bedak hitam, di mana putih mulai pembukaan D4 dan E5. Nah teman-teman, ini yang dinamakan England Gambit, D kali E5 dan F6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Solar Gambit dan E4. Nah sebelumnya teman-teman, di posisi seperti ini langkah normalnya yaitu adalah kuda ke F3, dan setelah F kali E5 maka kuda kali E5, kuda ke F6, dan G3, kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda, kuda kali kuda, dan pion D kali kuda. Nah di posisi seperti ini udah jelas perkembangan perwira lebih diunggulkan hitam, tetapi hitam kalah satu pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ketiga. Nah di posisi seperti ini teman-teman, kenapa gambit ini kok tidak diterima? Nah misalkan kita diterima dengan E kali F6, maka kuda kali F6, dan jelas di posisi seperti ini hitam diunggulkan perkembangan perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya, dimana di langkah aslinya ini dijawab dengan E4 dan dilanjutkan kuda ke C6 menambah tekanan buat pion E5, kuda ke F3 buat mensupport pion E5, F kali E5, gajah ke C4, dan gajah ini langsung menguasai diagonal putih di sayap raja hitam, dan nantinya akan disusul dengan kuda di petak F3, dan ini bisa penyerangan di sayap raja ataupun di petak F7 teman-teman. Kuda ke F6 berlanjut, kuda G5, dan jelas tujuannya petak F7 yang akan menyerang benteng dan juga menyerang menteri. Dan dilanjutkan oleh Strummer, gajah ke C5 langsung memantau pion di petak F2, kuda ke F7 menambah tekanan buat benteng dan serta menteri. Dan langkah tidak terduga oleh putih, hitam melangkahkan gajah pukul pion F2 skak. Pengorbanan perwira gajah. Pengorbanan diterima dengan raja pukul gajah, menteri E7 menyerang juga kuda. Menteri ke E2. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini langkah terbaiknya memang kuda kali benteng, dan setelah menteri ke C5 sekak, gajah ke D3 menutup, maka menteri kali gajah, benteng F1, dan D6, kuda ke D2, menteri G8 mengancam kuda, gajah G5 menyerang juga kuda, gajah ke G4 menyerang menteri E1, dan kuda ke D4, dan jelas teman-teman menyerang pion C2, benteng C1, dan barulah menteri pukul kuda H3 menyerang gajah, gajah H5. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih tidak kalah perkembangan perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke E2 dan berlanjut kuda ke D4 menyerang menteri dan sekaligus menyerang pion di petak C2, menteri ke D3, D5 menawarkan pertukaran pion dan sekaligus mengancam gajah. Dan di posisi seperti ini Sperling memilih kuda pukul benteng. Nah sebelumnya kita analisa dulu, apabila putih menjawab dengan gajah pukul pion, maka kuda pukul gajah, kuda pukul benteng, dan kuda ke B4 menyerang menteri dan sekaligus menyerang pion C2. Menteri G3, menteri ke F6 tempo sekak, raja E1, dan kuda D kali C2 tempo sekak,
Raja D1, Menteri ke D6 sekak, gajah ke D2 menutup, gajah ke E6, A3 mengancam kuda, dan rokade. Nah, di pos seperti ini udah jelas teman-teman. Nanti ancamannya juga skakmat ke depan. Dan berlanjut, biar kali kuda dan kuda kali beteng. Nah, lihat teman-teman, di mana kuda ini juga bisa bermanuver menyerang gajah. Dan kuda di petak H8 juga terancam oleh beteng teman-teman. Nah, beteng F1, maka menteri ke D4, kuda ke F7, dan gajah ke B3, tempo sekak, raja E2, gajah ke C4 sekak, raja D1, menteri kali pion. Nah, lihat teman-teman, di mana kedua perwira dari putih terancam. Kuda ke C3, menteri ke C2 tempo sekak, raja E1, dan menteri pukul gajah skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda pukul beteng dan pion pukul gajah mengancam menteri, menteri kali pion, gajah ke E6 menyerang menteri, menteri ke D3, dan rokade. Untuk jalur D sementara dikuasai oleh beteng hitam. Beteng ke D1, menteri ke C5, langsung menyerang raja, kuda ke A3. Dan di pos seperti itu teman-teman, coba kalian tebak langkah apa yang dimainkan oleh Stremperkat yang membuat putih menyerah. Nah, selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah kuda ke G4 sekak. Nah, ini putih menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan raja G1 misalkan, maka kuda ke F3 double sekak, raja ke H1, dan kuda ke F2 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16, di mana di pos seperti ini, apabila putih menjawab dengan raja ke F1, maka beteng F8 sekak, raja E1, dan kuda kali pion C2 tempo sekak. Langkah wajib lagi, menteri pukul kuda, menteri G1 sekak, raja ke E2, dan menteri pukul pion sekak, raja ke D3, beteng F3 sekak, gajah E3 menutup, dan beteng kali gajah skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah, di langkah yang ke-16 ini untuk jawaban yang ketiga, apabila raja G3, maka kuda ke F5 sekak, pion pukul kuda, beteng kali menteri sekak, beteng kali beteng, menteri ke F2 sekak, raja pukul kuda, H5 sekak, raja pukul pion, dan menteri pukul pion sekak, gajah G5 menutup, maka menteri H7 sekak, gajah ke H6, menteri pukul pion H6 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.